Selamat berwisata, selamat berbahagia, nikmati alam yang ada. Kita di situs Astana Gede Kawali. Kita coba masuk. Posisi mendung, bos. Punten.
Ada himbauan untuk ayo. Jadi bertemakan tentang ini bertemakan tentang karakteristik orang Sunda atau masyarakat Galuh pada waktu itu. Bisa kita ambil satu kalimat di sana, ada pakai nakal benar, pakai najur yang tulisan, membiasakan ini berbuat kesejahteraan. Jadi dibuktikan bahwa kerajaan Galuh zaman dulu memperluas wilayahnya saja, kita tidak mengadakan invasi atau menjajah wilayah orang lain, tapi biasanya kita dengan cara mengikat secara ini. Makanya waktu dalam perang di sana bukan perang mengangkat senjata, tapi lebih ke memerangi lawan. Dan ada satu naskah tua yang unik di sana. Jadi ada syarat orang Sunda dalam syarat menjadi orang Sunda itu cuma 3. Itu ada songer, itu adalah itu lebih ke tentang aturan. Jadi untuk Islam masuk dan orang ke kami lalu untuk kami itu sudah aturan. Itu agama itu dari tiga ulah pokok dan satu yang ini jangan kan bahwa pokok ini bukan hanya tentang bukti tetapi untuk keberagaman atau perusahaan 19 yang itu Al-Quran merupakan dalam salah satu naskah Quran Sunda karena ada naskah yang melakukan cuti itu satu situasi tidak ada negeri. Berbeda dengan perbuatan kejahatan yang lain bisa ada peringanan dari seorang rakyat. Kalau melakukan aku berfungsinya rangkaian pelantikan raja. Jadi tempat calon-calon raja untuk dilantik menjadi raja. Jadi berbeda dengan singgasana. Kalau singgasana adanya di keraton, kalau ini lebih adanya di kabuyutan atau tempat-tempat sakral untuk pelantikan. Dan raja yang terakhir yang pernah dilantik di sini, yang sekarang populer di masyarakat Sunda dan Galuh, yaitu Pamanah Rasa atau Jaya Dewata atau Prabu Siliwangi oleh masyarakat. Jadi beliau pernah dilantik dan pernah menjadi raja di Kawali ini di tahun 1482, dan yang nantinya oleh beliau ibu kota kerajaan Sunda Galuh ini dipindahkan ke Pakuan atau ke Bogor kalau sekarang, dan dirubahlah nama kerajaan Sunda Galuh menjadi Kerajaan Pajajaran. Jadi bisa disebutkan bahwa kerajaan Galuh ini cikal bakalnya adanya kerajaan besar yaitu Pajajaran. Dan Prabu Siliwangi anak populer karena pasti orang Ciamis.
lahir nanti juga. Ya, nah ada satu kepercayaan atau mitos zaman dulu. Jadi siapa saja yang bisa mengangkat batu ini itu akan menjadi seorang pembesar atau doanya dan ininya akan ditepati. Makanya kan dulu sebelum ini oleh pemerintah semuanya lupa mohon jatah gitu sama gitu. Alhamdulillah sekarang mah sudah semua pemerintah di jatah pecah. Kalau nggak fokus tahun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tangannya itu cuma dipahat atau dimbawakan cuma satu. Jadi kalau kita lihat di atasnya atau sebelah atasnya ini ada garis-garis yang membentuk kotak-kotak di sana yang jumlahnya 45 kotak. Itu adalah kalau dalam Sunda disebutnya kolenjer atau kalahider. Ada juga yang menyebut panata mangsa atau bahasa sekarangnya mungkin disebutnya kalender. Itu kalender Sunda. Jadi leluhur kita zaman dulu sudah mengenal perhitungan dan sudah ada kalender di sana. Kenapa jumlahnya 45? Jadi dalam satu bulan jumlahnya 45 kalau zaman dulu karena memakai 3 perhitungan. Masyarakat Galuh atau kerajaan Galuh zaman dulu memakai 3 perhitungan. Dalam perhitungannya ada yang disebut dengan sakakala, itu perhitungan matahari. Ada yang disebut dengan candrakala, itu bulan, dan palintangan, itu bintang. Jadi memakai 3 perhitungan saking telitinya dalam segala sesuatu harus diukur dulu. Kalau dalam kalimat Sunda ya kedak malap gedang, ulah getas tempat itu. Jadi harus dihitung dulu segala sesuatu. Nah ini kalendernya bentuknya seperti ini dan ada aksara sedikit di atasnya. Kalau kita baca itu ini anggana yang artinya menyendiri. Jadi ini juga tempat raja untuk menyendiri. Dan kenapa tangannya cuma satu, tidak ada tangan sebelah kanan? Jadi kalau kita lihat posisi, kalau berimajinasi sedikit dan lihat posisi dari telapak kaki dan tangannya ini, berarti posisi Prabu Niskalawastu Kancani ini beliau itu sedang berjongkok, posisinya jongkok, tangan kiri nahan, tangan kanannya itu sedang menghitung ke arah kalender. Jadi yang disimbolkan cuma satu tangan. Ini disebutnya batu tapak atau yang tapak, ada juga menyebut dengan batu kalender. Yang tadi pakai naga kayu, amal kebaikan. Cowok nonton cowok apa monyet monyet jauh jam kumpul cowok muli mo oh gua semua jam